Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, hari ini kita belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran teks cerita sejarah, tentu kita harus mengetahui dulu apa kompetensi dasar dan apa indikator. Nah, kompetensi dasar sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu hal yang harus kita capai di pembelajaran ini. Nah, kalau indikator adalah tahap-tahap yang harus tahap-tahap untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kalau yang pertama, kompetensi dasar teks cerita sejarah yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup rangkaian kejadian yang saling berkaitan dalam teks cerita sejarah baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi itu kompetensi dasarnya. Nah, bagaimana cara kita mencapai itu? Tentu yang pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari teks cerita sejarah, strukturnya, kebahasaannya, dan juga kita mengidentifikasi nilai-nilai di dalam teks cerita sejarah. Nah, itu adalah indikator sehingga kita dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks cerita sejarah tersebut. Nah, itu indikator dan KD kita di teks cerita sejarah. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari ini? Nah, tentu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Tentu kita harus mempunyai tujuan dalam mempelajari sesuatu hal. Nah, untuk yang teks cerita sejarah ini tentunya banyak sekali yang kita dapatkan. Nah, yang pertama kita mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kalau kita rajin untuk membaca, nah kita fokus saja ke Indonesia, yaitu kita mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya benda ini, bagaimana sejarah bentuknya hal ini. Nah, itu kita dapatkan di pembelajaran teks cerita sejarah. Nah, selain itu kita juga dapat menceritakan kepada orang lain tentang apa yang kita dapatkan, tentang cerita apa yang sudah kita baca. Nah, itu manfaat dalam mempelajari teks cerita sejarah. Nah, setelah kita mengetahui KD, indikator, dan apa tujuan kita mempelajari ini, nah sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, yang pertama, apa itu yang dikatakan dengan teks cerita sejarah? Nah, dari kata sejarah itu adalah suatu peristiwa. Nah, peristiwa tersebut berupa fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Nah, itu yang dikatakan dengan teks cerita sejarah. Nah, sejarah berarti itu mempunyai sejarah, mempunyai data, mempunyai fakta, dan memang benar-benar terjadi, tetapi itu di masa lampau. Nah, itu yang dikatakan dengan teks cerita sejarah. Contohnya apa? Bisa legenda, hikayat, mitos, novel. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan teks cerita sejarah. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu. Nah, itu adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Tadi kan kita sudah mengetahui nih, kalau contoh dari teks cerita sejarah ada legenda juga. Nah, kita ambil satu contoh dulu, kita fokuskan pada satu contoh. Contohnya legenda Danau Toba. Nah, itu termasuk teks cerita sejarah. Nah, ketika kita ingin menulis dengan bahasa kita sendiri, namun tidak keluar dari maksudnya tidak keluar dari kenyataannya, cerita nyatanya, tapi kita ingin mengungkapkannya dengan bahasa sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengetahui strukturnya dulu, struktur dalam menulis teks cerita sejarah. Nah, struktur yang pertama itu ada orientasi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa struktur yang pertama itu orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat itu ada resolusi. Nah, itu adalah struktur teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama.
Nah, di sini ada orientasi. Nah, kata orientasi itu tentunya adalah pengenalan. Contoh lain, orientasi siswa itu adalah perkenalan siswa baru. Nah, kalau di teks cerita sejarah, orientasi ini adalah awal atau pengenalan dari sebuah cerita yang ingin kita tulis. Nah, itu orientasi. Contoh yang tadi, legenda Danau Toba. Nah, jadi kita bisa menjelaskan tentang secara umum Danau Toba tersebut, dari mana asalnya, di mana daerah ada ya, di mana letaknya Danau Toba tersebut. Nah, itu yang orientasi. Nah, yang kedua itu ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa inilah yang dijelaskan secara kronologis, secara detail tentang peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana dari awal sampai akhir terbentuknya Danau Toba tersebut. Nah, berarti rangkaian peristiwa itu adalah fokus dari isi cerita sejarah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi. Konflik berarti itu sudah masuk masalah, dari konflik. Nah, itu kan artinya masalah. Nah, berarti di komplikasi ini adalah saat terjadinya sebuah masalah pada tokoh. Nah, apa masalah-masalah yang terjadi sehingga Danau Toba ini terbentuk? Nah, itu yang dikatakan dengan komplikasi. Biasa ini dia sudah di puncak masalahnya, di puncak ceritanya. Nah, itu komplikasi. Nah, yang keempat baru resolusi, solusi dari suatu permasalahan. Nah, resolusi ini biasanya ending di dalam sebuah cerita. Bagaimana akhir dari sebuah cerita tersebut. Nah, itu adalah struktur teks cerita sejarah. Nah, mungkin untuk pengertian struktur semuanya sudah paham. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menulis, bahasa apa yang kita gunakan? Nah, karena tadi dia bersifat fakta. Nah, apa bahasa yang kita gunakan? Tentu kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Itu tentu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam teks cerita sejarah dia sering menggunakan pronomina. Nah, yang pertama itu pronomina. Pronomina ini disebut dengan kata ganti. Kata ganti orang atau benda. Nah, contoh misalnya saya, kamu, dia, mereka, kalian. Nah, itu contoh dari pronomina atau kata ganti. Nah, yang kedua, di dalam teks cerita sejarah itu sering ditemukan frasa adverbial. Nah, yang dimaksud dengan frasa adverbial itu adalah keterangan tempat, waktu. Nah, itu yang adverbial. Contohnya tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, itu yang adverbial. Nah, yang ketiga itu ada juga verba material. Nah, kalau verba material itu dia menggunakan kata kerja berbentuk perbuatan fisik. Berarti sang tokoh ini melakukan sesuatu. Nah, contoh frasa adverbial bisa menulis, membaca, mencangkul, mengepel. Nah, itu contoh dari verba material. Nah, yang terakhir itu konjungsi temporal. Nah, kata dari konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, temporal itu adalah artinya waktu. Nah, jadi kata hubung waktu. Nah, jadi konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contoh, setelah itu, sebelum ini, apalagi yang dikatakan dengan contoh, pokoknya dia menunjukkan waktu. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Nah, ini adalah materi untuk teks cerita sejarah. Nah, di sini Ustazah lampirkan contoh-contohnya beserta analisisnya agar semuanya lebih paham apa yang dikatakan dengan teks sejarah tersebut. Nah, silakan dibaca sekilas dulu. Nah, di sini ada cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang. Nah, di orientasinya dia menjelaskan Malin ini berasal dari mana, ceritanya dari mana, yaitu dari Sumatera Barat. Nah, ini jelas orientasinya, dia pengenalan dulu. Nah, baru yang kedua rangkaian peristiwa. Nah, dijelaskan kehidupan si Malin bagaimana sampai
akhir dia merantau. Nah, masalah tokohnya itu pada saat dia merantau tersebut, maka timbullah masalah-masalah di dalam cerita ini. Nah, baru yang terakhir ada solusi, itu endingnya, berarti Malin menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Nah, itu adalah contoh teks cerita sejarah beserta dengan analisis strukturnya. Nah, sampai di sini apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah, mungkin untuk materi teks cerita sejarah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.